Hai pendengar setia podcast Gotral, kembali lagi sama gue, Audi, di Dialog Asa. Enggak deh, ini kan episode pertama Dialog Asa ya. Jadi, hari ini gue kedatangan seorang tamu. Seorang sahabat gue, temen gue, juga teman seperjuangan gue. Siapa nih kira-kira? Ayo dong, Li, perkenalan diri dulu. Oke, halo semua pendengar. Nama aku tuh Liana Tania dan aku tuh seorang pelajar di salah satu PTN di Indonesia. Udah sih, kayaknya gitu aja. Oke, hai Lia. Halo. Lo lagi sibuk apa nih kira-kira? Kalau gue tuh sebenarnya sekarang sih lagi besok ya gue udah mulai kuliah. Terus biasanya juga gue sibuk paling ngurusin organisasi sih. Oke. Kita mulai topik pertama. Gue pengen nanya nih, lo tuh orang yang kayak gimana sih? Gue mungkin apa ya? Satu kata buat gue yang paling sering gue denger dari orang-orang tuh biasanya mereka suka nge-describe gue sebagai orang yang random gitu. Random. Iya. Gue juga bingung sih, tapi setiap kayak gue minta describe atau gimana tuh gue tuh sering di-describe sebagai orang yang random. Oke, I see. Selain random, menurut lo deh, lo orang yang kayak gimana? Menurut gue sendiri, gue tuh jujur gue nggak tahu ya, karena gimana ya, kalau gue tuh ngeliat diri gue sendiri tuh harus dari lensa orang lain gitu, karena kalau gue pribadi jujur masih nyari jati diri sih, jadi gue bener-bener belum tahu siapa gue gitu. If that makes sense. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan gue selanjutnya. Lo tuh orang yang extrovert atau introvert? Gue 90% introvert. Wow. Ya. 90%. Beneran. Tertutup banget dong berarti ya. Kayak orang-orang tuh sering bingung kenapa gue introvert, karena menurut mereka, menurut teman-teman gue tuh bukan introvert, tapi gue tuh emang introvert, cuman ya gue cuman bisa bersosialisasi gitu aja sih. Berarti sebenarnya lo orang yang ceria dong ya. Jadi mereka juga kaget mungkin kalau tahu kalau lo itu sebenarnya introvert. Dibilang ceria mungkin enggak ya, cuman gue suka ngomong gitu. Suka ngomong, oke. Next ke pertanyaan gue selanjutnya. Lo tahu sosial media kan? Pasti Yoi. dong. Nah, lo salah satu pengguna sosial media bukan? Ya dah, pastilah. Pasti. Menurut lo, fungsi sosial media itu apa sih? Kalau gue sendiri awalnya gunain sosial media itu ya pasti buat connect with people kan, pasti buat connecting with friends. Tapi makin kesini tuh entah kenapa gue ngelihat sosial media itu sebagai ajang buat berlomba-lomba gitu loh, entah kenapa. Ya walaupun aslinya sosial media itu dibuat untuk kayak mengekspresikan diri kita gitu kan ya, buat ngepost foto, terus ngepost kayak quotes-quotes gitu. Tapi sekarang itu sedihnya tuh banyak banget yang udah mulai insecure gitu di sosial media. Jadi kadang banyak banget bahkan teman-teman gue tuh yang, bahkan gue sendiri yang gak punya post di Instagramnya gitu. Oke, can relate. Oke. Iya. Terus, berarti kalau dari penjelasan lo barusan, berarti sosial media sekarang ada pengaruh buruknya dong. Yang awalnya baik kayak ya kita ngepost kayak kegiatan kita sehari-hari, terus juga dia ngepost kayak buat motivasi ya kayak gue terlalunya lah ya. Berarti sekarang pengaruh buruknya menurut lo salah satunya adalah bikin kita, apa tadi maaf, insecure ya? Insecure. Selain itu ada lagi nggak sih menurut lo yang kayak pengaruh buruk atau mungkin pengaruh baiknya adanya sosial media ini? Sebenarnya kalau menurut gue sendiri, sisi baiknya itu tuh lebih banyak daripada sisi buruknya. Tapi kembali lagi ke orangnya sih, ke penggunanya masing-masing. Karena kalau sosial media itu kan konten-kontennya kan kita sendiri yang ngatur gitu ya. Kayak apa yang kita like, apa yang kita lihat itu tuh kan tergantung kita sukanya apa. Nah kalau misalnya kita suka konten positif yang mendidik ya berarti sosial media itu bisa jadi
hal yang positif buat kita. Tapi kalau misalnya kita kayak nge-follow yang nggak bener atau yang gimana ya pasti negatif dong gitu kan. Setuju banget sih sama pendapatnya Lia. Oke Lia, gue pengen nanya. Eh, Manusia itu kan ya nggak mungkin lah nggak pernah punya masalah ya nggak? Yep, Dan pasti lo pernah punya masalah kan? iya dong. Ya. Gue pengen nanya nih, lo termasuk orang yang cerita ke temen kalau punya masalah atau yang mendem sendirian? Kalau gue tuh dulunya gue tuh suka banget mendem. Nah, efeknya ke apa? Gue tuh jadi emosian. Jadi gue tuh untungnya sekarang udah belajar buat mengendalikan emosi dan perasaan-perasaan gue. Jadi kalau misalnya gue biasanya ada masalah, gue tuh cerita ke orang-orang yang tepat gitu, buat cari saran. Gitu sih. Oke. Selanjutnya gue mau nanya lagi nih. Hmm, Lo tuh termasuk yang terbuka atau enggak di sosial media soal masalah lo? Misalnya lo ngumbar gak sih kalau lo lagi punya masalah gitu ke sosial media? Ke sosial media, gue kalau ke sosial media itu hanya buat close friend aja yang kayak gitu-gitu. Tapi close friend gue tuh juga lumayan banyak ya, itunya isinya gitu orang-orangnya, dan itu orang-orang yang menurut gue bisa relate ke gue dan orang-orang yang mungkin kayak em, suka mendengar cerita gue gitu. Biasanya mereka juga kadang reach out ke gue sendiri. Jadi biasanya orang-orang yang gue taruh di close friend itu sih yang sering dengar tentang cerita gue dan segala macamnya. Tapi untuk teman-teman yang lain, apalagi di Instagram gue kan pasti banyak banget ya isinya, ada guru, ada dosen dan segala macam. Ya masa gue cerita ke dosen kan ya gitu. Nggak mungkin. Ya berarti ke orang-orang. Lu ngumbar tapi ke orang yang terdekat lu, bener nggak? Iya, ke orang-orang beberapa orang aja. Oke deh. Aku nanya lagi nih. Yuk. Kan kayak yang lo bilang tadi kan ada beberapa pengaruh buruk lah sosial media. Ya nggak tuh? Nah, kan gue juga sering lihat nih, ada beberapa orang yang kayak dia mengekspresikan kesedihan dia di sosial media gitu. Terus kayak dia bilang, gue depresi, I need help. Atau enggak kayak, ya semacam gitulah. Menurut Iya. lo wajar nggak sih orang mengekspresikan perasaannya ini di sosial media? Kalau gue secara pribadi itu tuh hal yang sangat-sangat manusiawi untuk ekspresiin diri kita sendiri di sosmed. Masalahnya tuh gini, sosial media itu memang sebenarnya platform buat kita sendiri gitu loh. Bahkan rugi banget buat orang-orang yang malu, bahkan insecure buat ngeposting tentang dirinya sendiri karena memang sosial media itu platform buat kita gitu. Jadi kalau misalnya ada yang ngepost misalnya kayak dia lagi nangis terus dia post di Instagram kayak gitu, itu kan satu itu hak dia, dua kita kan nggak punya hak buat bilang itu salah atau itu cari perhatian atau bagaimana karena kan kita nggak tahu cerita masing-masing orang ya dan kita memang nggak punya hak sama sekali untuk ngejudge orang dan apa yang lagi dia alami. Kalau menurut gue gitu sih, makanya mungkin dulu iya gue nganggep kayak beberapa temen gue tuh kayak iya apaan sih kenapa dia ngepost kayak begini, kenapa dia ngepost kayak begitu, kayak judgmental banget deh dulu gue itu. Tapi sekarang gue udah belajar gitu ya untuk kayak oh itu hak dia, oh dia kenapa untuk lebih peduli ke orang-orang sih gitu. Gue setuju banget juga sih. Lagian juga kalau misalnya emang kita nggak pengen lihat, misalnya dia orang ada yang nangis itu di Instagram, ya tinggal ya udah di skip aja ya nggak sih, daripada kita Iya, menghakimi, nambah dosa juga ya nggak sih Lia, bener nggak dong? ya bener banget. Kalau Tapi misalnya kalau kalian suka tinggal scroll dah. yes, bener banget. Jadi menurut lo itu adalah hal yang wajar ya karena emang sosial media kita itu punya kita, ya kita bebas lah berekspresi, apalagi kita di negara yang demokrasi, ya nggak tuh? Bener, bener banget. Oke nih Lia, selanjutnya gue pengen nanya lagi. eh Berarti kan lu pernah melihat temen lu kayak nangis atau ya nulis kata-kata mungkin yang kayak ya
memberitahu kalau misalnya dia emang lagi sedih atau mungkin dia sangat senang atau ya seperti itulah. Dia Iya. menunjukkan perasaannya di sosial media. Mm-mm. Padahal mungkin menurut beberapa orang itu kayak ya lu gak usah terlalu jujur lah di sosial media, gak usah terlalu menunjukkan diri lu lah ya. Iya. Gitu. Tapi kan bagi lu hal yang wajar, ya kan? Bener gak? Yep. Nah, jadi gue mau nanya nih, respon lu ke orang yang seperti itu kayak gimana? Entah apakah lo cuma mendiamkan kah? Atau mungkin ada yang lagi sedih terus lo comfort dia kah? Atau gimana? Kalau gue secara pribadi, dan ini sebenarnya gue kayak nge-advise teman-teman buat ngelakuin juga sih, reach out ke orang itu gitu. Kadang itu tuh mereka kalau misalnya udah ngepost di Instagram itu tuh berarti tuh mereka tuh kadang tuh kayak merasa bahwa tidak ada yang mau ngedengerin mereka gitu loh. Terkadang tuh banyak banget orang-orang yang kayak gitu, yang nyata, yang sebenarnya menurut lo dia punya banyak temen, tapi dia tiba-tiba ngepost kayak gitu-gitu. Menurut lo mungkin kayak apaan sih, caper gitu kan? Dia kan punya banyak temen atau gimana? Tapi tuh tetap aja reach out gitu loh, karena nggak semua orang benar-benar punya teman untuk diajak ngobrol tentang beberapa hal. Jadi kalau gue sih biasanya kalau ngeliat teman-teman gue kayak gitu, deket maupun enggak, apalagi yang deket ya, pasti langsung gue reach out gitu, gue ajak cerita. Nah, biasanya kalau diajak reach out dan misalnya temen lo udah percaya nih mau cerita sama lo, advice buat gue sih, lo dengerin aja. Itu sih yang pertama, lo dengerin aja, nggak usah kayak ngerespon kayak ya oh gitu doang, atau enggak oh lo sedih gitu doang atau gimana gimana gitu. Dengerin aja kata dia, oh gitu ya, gitu gitu. Itu sih pertolongan pertama banget buat orang yang lagi kesusahan dalam kayak hal berekspresi dan segala macamnya. Lo pokoknya hal yang pertama harus lo lakuin itu mendengar, dan yang kedua baru kalau misalnya dia tanya solusi atau dia tanya ini gimana ya kira-kira, baru lo bisa kasih saran gitu. Kalau gue sih gitu biasanya. Oke, baik banget ya lo. Ih buset, enggak lah, cuman manusiawi aja. Ya sih, bener. Gue juga setuju banget sih sama pendapat lo ya. Sebagai orang yang juga kadang, gue juga melakukan hal yang sama sih. Ya lo tau kan, gue nulis juga di botol ini. Dan gue Iya. banyak ya mengatakan hal-hal yang mungkin buat sebagian orang sebenarnya bullshit gitu. Tapi sebenarnya ya untuk diri gue sendiri kadang juga, walaupun gue yang nulis itu, kadang gue juga terbantu sama kata-kata gue sendiri. Ngerti nggak? Iya bener. Gitu sih. Harapan gue juga kalau misalnya ntar ada orang yang baca tulisan gue dan dia lagi ngerasain hal yang relate lah sama tulisan gue berharapnya nanti ya dia bisa merasa lebih baik setelah membaca tulisan gue gitu. Iya. Gue mau nanya lagi nih ya. Kan tadi kita membahas untuk orang-orang yang berani berekspresi di sosial media, ya nggak? Iya. Nah sekarang gue mau nanya sama lu. Kan gak semua orang kan seperti itu. Gak semua orang berani mengekspresikan perasaan dia di sosial media. Iya. Ada yang kayak mendem sendiri, kayak kelihatannya baik-baik aja, padahal sebenarnya dia tuh sebenarnya seperti orang-orang yang berekspresi di sosial media, dia juga butuh pertolongan. Tapi Iya. dia gak berani untuk mengungkapkan itu, gak berani untuk bilang kalau misalnya aku kesepian, aku juga butuh seseorang buat comfort aku, tapi aku gak berani untuk mengungkapin itu. Ada dong beberapa yang seperti itu. Gue mau tahu nih pesan lo untuk orang-orang yang seperti itu kayak gimana? Pesan gue buat orang-orang yang kayak gitu ya, percayalah, pasti ada aja satu orang itu yang peduli. Serius deh. Soalnya gue itu dulunya juga salah satu dari orang-orang tersebut yang gak mau sama sekali buat ngungkapin perasaan gue. Jadi setiap gue punya masalah itu ya gue pendem sendiri gitu. Tapi semakin gue dewasa, semakin gue mempunyai beban yang lebih banyak, gue tuh makin kayak aduh ini nggak bisa gue tahan sendiri, sepertinya gue harus cerita. Dan gue mulai cerita ke beberapa orang-orang gitu kan, tertentu aja sih awal-awalnya tuh ke orang-orang yang menurut gue bisa gue percaya, atau ke orang-orang yang kira-kira dia punya
perasaan yang sama nih mungkin kayak gue. Dia mungkin pernah ngalami juga nih hal yang sama kayak gue. Nah, gue ceritanya ke orang-orang yang kayak gitu dulu. Nah, kalau misalnya kan hit and miss ya biasanya yang kayak gitu-gitu. Kadang ada yang peduli, kadang yang enggak. Ya udah kan kita juga dengan cerita kita itu sebenarnya impact-nya itu lebih banyak ke kita kan ya, karena kita udah lega gitu secara psikologis, kita udah ngasih tahu ke teman kita, misalnya kita udah mempercayakan dia, yaitu respon dia bagaimana, yaitu urusan dia nanti gitu kan. Jadi saran gue sih kayak gitu, jangan takut buat reach out gitu Oke, sih. gue bisa relate juga sih sama lo. Maksudnya kayak, ya bener kata lo tadi, sebenarnya ya kita cerita itu bikin lega, walaupun kadang kayak, ya kadang kita sebenarnya kalau dalam posisi seperti itu, kita kadang malah nggak peduli respon nggak sih? Gimana ya? Kayak kita sebenarnya cuma ingin menyalurkan perasaan kita, bener nggak? Selebihnya ya kalau dia ya tapi ceritanya juga jangan sama sembarang orang ya, sama orang yang lo percaya aja ya enggak ya, bener Yang kayak gitu. gue bilang tadi, kira-kira perasaannya atau kayak experience-nya sama lah kayak kita gitu. Ya bener banget. Gue bisa relate banget sih sama lo. Ya emang Yoi. paling enak itu cerita sama orang yang relate sama kita ya enggak. Ya, itu dulu sih ya kan. Mungkin untuk podcast hari ini cukup segitu sih ya nggak ya? Atau lo ada tambahan lagi? Mungkin lo mau ngasih pesan mungkin buat pendengar podcastnya Gotral ini? Apa ya, kalau pesan mungkin hmm, buat pandemi sekarang mungkin jaga diri kita baik-baik gitu kan, yang belum vaksin-vaksin. Terus di pandemi kayak gini sih biasanya itu banyak banget orang-orang yang mental health-nya tuh lagi turun. Jadi saran dari gue sih tetaplah berteman sama teman-teman lo gitu. Terus tetap nge-reach out ke teman-teman lo, tanya kabar mereka dan segala macamnya. Dan intinya jangan takut untuk cerita ke orang, jangan takut untuk berekspresi karena yang rugi tuh lo sendiri gitu. Itu aja sih. Oke, itu gue juga mau nambahin dikit sih. Bener kata Lia tadi, karena pandemi ini banyak orang yang jadi lebih ngerasain lebih stres karena mungkin nggak bisa kemana-mana ya nggak sih, dia di rumah mulu. Nah, kalau menurut gue sih juga ya itu hal yang wajar ya, kayak kalian yang misalnya lagi denger ini terus kalian lagi sedih, ya tenang, lo nggak sendirian. Kayak gue juga pasti pernah dalam fase yang kayak bener-bener kayak ih sepi banget sih, kayak ih apa cuman gue sih yang kayak gini, kayaknya hidup gue kayaknya nggak enak banget deh. Ya gue juga pernah kok di fase itu. Gue cuma ngasih tahu lo kalau misalnya lo itu nggak sendirian dan ya kita bisa ngelewatin semua ini. Bentar lagi pasti ya something will happen in the future and it's a good thing, not a bad thing. This hal-hal yang buruk ini pasti bakal segera lewat. Gue percaya satu hal, yaitu sadness is a wall between two gardens. Jadi lo harus percaya juga. Oke sih, itu dari gue sekarang. Dari Lia juga udah ya nggak, Li? Yoi. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Dadah.